kasih untuk semuanya yang sudah join. Nggak perlu. Apa nih? Maaf, koneksi terputus. Sepertinya internet saya yang kurang. Bentar. Oke, terima kasih. Kembali di acara Again Sales Academy yang ini linknya berpikir kritis untuk mencapai goals. Perkenalkan, saya Wulan sebagai moderator malam ini, dan untuk pembicara kita malam ini ada Bapak Andi. Selamat malam Pak Andi, selamat malam Pak Arman. Malam Mbak Wulan. Malam Mbak Wulan. Sudah sekali nih Pak, di pembahasan malam ini nih, kita temanya berpikir kritis untuk mencapai goals. Kenapa nih Pak kita harus berpikir kritis nih? Dan apa keuntungan yang kita dapatkan jika kita bisa berpikir kritis? Berpikir kritis. Sudah jam 19.16, monggo Pak bisa dilangsungkan aja, bisa dimulai dulu dari Pak Andi atau dari Pak Arman, monggo. Oke, boleh saya dulu ya, Pak Arman, Mbak Wulan. Iya Pak, monggo Ya, silakan Pak oke. Andi. Jadi berpikir kritis di sini merupakan sebuah kemampuan untuk berpikir secara rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami antara hubungan, ide, atau fakta. Seperti itu. Pemikiran kritis itu dapat membantu kita untuk menentukan apa yang kita percayai. Seperti itu. Jadi seperti itu Mbak Wulan. Atau oh iya lupa ya. Gimana, Oke, Pak saya Andi? bisa lanjut ya. Saya Iya, lanjutkan lanjut dulu aja aja, ya. Pak. Jadi dalam keterampilan berpikir kritis itu ada dua. Yang pertama, karena memang bawaan dari lahir, dia sudah ada istilah kata benih-benih ya, benih-benih untuk orang itu berpikir secara kritis. Lalu yang kedua, ada faktor pendukung, yaitu bisa dari jenis kelamin, bisa dari usia, pengalaman maupun lingkungan, seperti itu. Jadi ada dua. Jadi yang pertama yaitu karakternya mulai bawaan dari lahir, yang kedua yaitu adanya faktor pendukung, yaitu jenis kelamin, usia, pengalaman, dan juga lingkungan. Nah, lalu bagaimana sih kita untuk berpikir kritis? Nah, ada beberapa cara untuk kita dapat berpikir kritis. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan. Lalu yang kedua, kumpulkan data. Yang ketiga, analisa dan evaluasi data. Yang keempat, identifikasi data. Kelima, temukan hal-hal yang signifikan. Yang keenam, menghindari pertimbangan yang sifatnya emosional. Lalu yang terakhir, buat keputusan untuk mencapai kesimpulan. Mungkin ini PPT saya bisa saya send-kan ke siapa nih? Ke Pak Arman atau saya bisa share langsung? Bisa Biar di-share. teman-teman juga bisa lihat. Oh, bisa langsung di-share saja, Pak. Ini untuk hostnya bisa langsung multiple, minta tolong untuk hostnya. Saya share di WhatsApp aja ya, gimana? Supergen. Saya ini online-nya pakai smartphone soalnya. Oh, baik. Boleh?
Boleh Pak Andi. Atau di saya juga bisa, Pak Andi minta tolong untuk hostnya saya di-share juga. Oke, sebentar ya. Bentar ya, sinyal saya agak menyandet. Oke, saya sudah share di Mbak Wulan. Jadi saya lanjutkan sedikit ya. Tadi itu adalah 7 cara untuk berpikir kritis. Lalu pasti berpikir kritis itu kan sebuah kemampuan ya yang harus kita kembangkan. Jadi bukan stuck hanya di level misalkan level itu aja. Nah, ini juga saya ada sedikit nih tips untuk gimana sih cara mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis itu. Nah, yang pertama yaitu melatih diri untuk berpikir secara seimbang. Lalu yang kedua, melatih diri untuk kesadaran situasional. Yang ketiga, melatih dan mengembangkan pemikiran secara efektif dan efisien. Yang keempat, tunjukkan kecerdasan emosional. Lalu yang kelima, fokus pada tujuan dan hasil. Nah, oke. Mungkin nggak banyak yang saya tambahkan atau saya saya sampaikan. Mungkin lebih banyak karena ini kan sifatnya juga sharing ya. Jadi kita sama-sama sharing. Nah, tadi juga sudah saya send terkait PPT saya. Jadi mungkin bisa di-share untuk hostnya. Mungkin bisa jadi apa ya istilah kata ya. Bisa jadi sesuatu hal yang nanti bisa kita discuss. Mungkin pembukaan dari saya itu aja. Monggo Mbak Wulan kalau mau dilanjut ke Pak Arman silakan. Iya, ini untuk hostnya saya masih belum bisa sharing. Minta tolong untuk yang pegang host di multiple aja. Ya mungkin hostnya siapa? Mas Anwar atau Mas Panji? Minta tolong. Sebenarnya belum ada yang respon nih, Pak. Nggak apa-apa, nanti dilanjut aja, nggak apa-apa, sambil jalan aja, Mbak. Biar nggak kebuang juga waktunya. Oke, sebentar. Ini sudah bisa, Pak. Oke, berarti intinya berpikir kritis itu tadi ada yang dari bawaan, ada yang juga dari faktor pendukung gitu ya, Betul. Pak ya. Jadi bisa juga dibentuk gitu ya, Pak. Betul, betul. Oke. Sebentar. Sharing saya apa sudah muncul, teman-teman? Sudah ada muncul, Mbak. Sudah, di saya sudah, Mbak Wulan. Muncul, Mbak. Ini langsung aja ya. Mungkin dari Oke, Pak Arman tampil. ada tambahan nih untuk tema hari ini sebelum kita lanjut ke PowerPoint. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Oke, terima kasih juga Pak Andi tadi sudah dijabarkan terkait apa sih berpikir kritis, ya kan, terus cara-caranya berpikir kritis, terus bagaimana kemampuan kita, cara meningkatkan kemampuan kita agar berpikir kritis. Mungkin saya sedikit tambahkan aja kan tadi, tapi intinya kan tadi disampaikan Pak Andi, nanti lebih ke mungkin teman-teman kalau mau sharing atau ada pertanyaan. Mungkin saya tambahkan dikit terkait mungkin kelemahan atau kekurangan dari berpikir kritis maupun kelebihan atau manfaat dari berpikir kritis sendiri. Jadi yang pertama mungkin saya sampaikan terkait kelemahan atau kekurangan. Kita akan bahas di sini apa sih kelemahan berpikir kritis ya, critical thinking. Sama halnya dengan DSC atau yang kapan hari kita bahas 4 karakter manusia, sanguinis dan terus banyak lagi melankolis, pragmatis, kayak gitu kan. Itu semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu bagaimana cara kita mengkombennya. Dia untuk berpikir kritis, salah satu kelemahannya mungkin akan terkesan ya, bukan langsung jadi, tapi terkesan atau cenderung lambat. Karena butuh tadi yang disebutkan analisa data, dan kita pelajari lagi informasi yang kita dapatkan, terkesan atau cenderung lambat. Itu kelemahannya dalam mengambil keputusan ketika orang sudah punya keterampilan untuk berpikir kritis. Lawan dari berpikir kritis sendiri
itu saya sempat baca salah satu literatur adalah heuristik. Heuristik itu berpikir cepat. Kalau di berpikir kritis cenderung lambat, di heuristik cenderung cepat. Tapi masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Kalau yang di berpikir kritis, oke, mungkin kita akan terkesan lambat, tapi di situ ada keputusan yang lebih akurat dan lebih logis. Di orangnya yang punya heuristik atau berpikir cepat, dia akan cepat dalam mengambil keputusan, tapi di situ keputusannya cenderung kadang tidak akurat, kadang juga bias atau samar, nggak logis. Tapi di sini ada juga caranya, tadi sudah disebutkan kan, bagaimana kita menutupi kelemahan kalau kita sudah terampil berpikir kritis. Yaitu tadi ada caranya untuk melatih. Jadi ketika kita sudah berpikir kritis, nggak harus bilang lambat dalam hitungan waktu ya, karena ketika kita sudah terampil atau terbiasa berpikir kritis, kita akan tahu caranya nih. Ketika sudah dapat informasi, apa yang harus dilakukan sih terhadap informasi tersebut? Tadi disebutkan sudah ada 7 cara kan ya, analisa, terus identifikasi, ambil kesimpulan dan sebagainya. Jadi ada cara kalau kita sudah terlatih pasti akan otomatis terminimalisir lah kesan lambat tersebut dengan hasil yang juga akan bisa akurat dan logis. Itu salah satu kelemahan atau kekurangan berkritis dan bagaimana kita menanggulangi faktor terkesan lambat tersebut. Nah, terkait yang kedua mungkin terkait kelebihan atau manfaat. Kenapa sih kalau kita harus berpikir kritis? Karena kan berpikir kritis termasuk salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap orang. Manfaat atau kelebihannya mungkin ada banyak, tapi karena terbatasnya waktu mungkin saya ambil 3 poin aja. Yang pertama, manfaat atau kelebihan ketika kita sudah terampil berpikir kritis. Yang pertama itu tidak mudah termakan hoaks, tidak mudah terprovokasi juga. Karena ketika menerima informasi, kita akan mencari tahu kebenaran atas sebuah informasi tersebut, yang kita nggak akan telan mentah-mentah itu. Contohnya nih kan di lingkungan kerja kita tadi, karena di judulnya juga kenapa berpikir kritis bisa mencapai goal atau target ya. Contoh misal di lingkungan kita kerja sehari-hari, ketika ada customer datang terus misalnya kita tawarkan, Bu ini harganya 5.000. Nah, ternyata dia bilang, loh Bu, di toko sebelah loh cuma 4.000 ya kan. Kalau kita langsung ada sebenarnya masih mengecut, oke lah Bu, ambil aja 4.000. Mungkin itu kita akan pakai cara itu. Tapi kalau kita berpikir kritis, mungkin kita akan sering analisa nih. Oh Bu, di toko sebelah setelah kita analisa atau kita sudah sebelumnya sudah menganalisa, sudah mengambil informasi dari kompetitor, kita kan bisa sampaikan tuh, oh Bu, di sana harganya bisa segitu karena mungkin kualitasnya jauh lebih baik kita. Atau yang kedua mungkin karena di sana tidak ada after sales atau proses service setelah penjualan, jadi jual putus. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Yang kedua terkait salah satu manfaat berpikir kritis itu bisa lebih memahami diri sendiri. Yang dimaksud bisa memahami diri sendiri itu karena kita dituntut bisa paham akan kelemahan atau kelebihan diri kita, tujuannya untuk pengembangan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya setiap orang kalau mau capai tujuan atau impiannya itu terkadang atau bahkan sering menemui namanya kegagalan. Nah, kalau orang yang tidak biasa atau terampil berpikir kritis biasanya langsung putus asa. Atau mungkin menyalahkan, oh takdirku mungkin kayak gini deh, nggak bisa capai tujuan itu. Tapi orang yang berpikir kritis akan menganalisa lagi. Oh kenapa saya kok gagal? Ada yang kelirukah dengan cara saya? Gitu. Itu juga bisa diterapkan di lingkungan kerja kita biar kita bisa capai target. Contohnya misal, kenapa bulan ini atau periode ini saya nggak capai target nih, gitu kan? Bukannya kita menuduh, misalnya oh targetnya terlalu tinggi atau menuduh diri kita, wah kemampuan saya berjualan hanya segini. Tapi kalau kita sudah terampil berpikir kritis, kita akan menganalisa nih, cari info dan data. Kenapa sih kok yang di luar sana bisa laris ya kan? Kita cari data juga atau alasan kenapa sih kok saya kok gagal? Mungkin ada strategi yang kurang. Nah, akhirnya kita akan bisa membuat strategi baru dari data-data atau informasi yang kita kumpulkan. Karena periode ke depan pasti kita akan merubah cara kita. Kan nggak ada hasil yang berbeda ketika kita pakai cara yang sama. Jadi periode ke depan kita bisa pakai strategi yang baru. Itu salah satu manfaat berpikir kritis. Mungkin yang poin yang terakhir, manfaat berpikir kritis itu bisa memahami konteks. Konteks di sini maksudnya latar belakang ya, bukan sekedar definisi atau arti kata dari sebuah informasi atau pernyataan. Mungkin saya detailkan di sini, mengetahui konteks atau latar belakang itu membuat kita paham
kenapa sebuah informasi atau aturan atau pernyataan itu dikeluarkan. Kenapa sih ada pernyataan itu muncul? Kenapa aturan itu dikeluarkan? Contoh di generalnya ya, misal nih ada sebuah pernyataan nanti akhirnya wajib militer harus bagi warga negara Indonesia yang sudah cukup umur. Nah, kalau orang yang hanya menafsirkan dari arti kata, wajib nih orang yang sudah cukup umur untuk ikut wajib militer bagi WNI. Tapi orang yang sudah terampil berpikir kritis akan memikirkan apa sih konteksnya, latar belakangnya kok muncul pernyataan tersebut. Karena mungkin dikarenakan ada isu akan ada konflik bersenjata nih. Saya dengar ya, ada konflik bersenjata nih misalnya di benua Asia, makanya kenapa kita diikutkan wajib militer. Atau isu yang lain, karena rasa nasionalisme pemuda Indonesia sudah turun, makanya diadakan wajib militer. Jadi kita bisa tahu di atas. Emang benar ini. Kalau ini Ya, lanjut Pak Arman. Oke. Nah, jadi kita bisa paham atas konteksnya, karena memahami konteks itu akan membuat kita sadar kenapa pernyataan itu muncul. Jadi bukan karena keterpaksaan. Contohnya kalau di lingkungan kerja atau di sekitar kita mungkin ya ini salah satunya sharing session. Kenapa sih kita diharuskan ikut sharing sessionnya Supergen? Nah, kalau orang yang mungkin belum belajar untuk berpikir kritis akan ya sudah saya ikut sharing session karena diwajibkan. Karena ada aturan, teman-teman harus ikut sharing session jam sekian. Tapi kalau orang yang misalnya sudah mulai mau belajar berpikir kritis akan menganalisa juga. Kenapa sih saya harus ikut Supergen? Konteksnya apa nih? Latar belakangnya apa? Oh, ternyata di sana ada sharing dari teman-teman lain. Di situ kita bisa bertukar informasi. Bisa saling, misalnya ada temannya sudah target. Oh, gimana nih caranya kamu kok sudah target? Padahal masih pertengahan bulan atau awal bulan. Bisa nambah ilmu baru, bisa nambah wawasan. Bisa saling tukar terkait misalnya pengalaman saya terhadap karakter customer ini kayak gini. Jadi ketika kita sudah paham akan konteksnya, oh ternyata di sebagian sharing session ini bisa nambah ilmu, wawasan yang bisa dipraktekkan di lingkungan kerja, maka goal perusahaan pun misalnya mungkin di kitanya sendiri pun juga akan nilai diri kita akan bertambah dan akan bisa mencapai goal perusahaan. Jadi ketika kita sadar bukan karena keterpaksaan, itu akan lebih nyaman ketika mengikutinya atau istilahnya mencerna sebuah informasi atau pernyataan bahwa kenapa sih harus A, B, C, D ini diwajibkan, kenapa sih harus ada keluar pernyataan seperti ini. Nah itu, jadi bukan mencernanya sebagai kewajiban atau apa, tapi kita cari ini latar belakangnya apa. Oh ternyata nih mungkin suatu saat orang-orang sukses itu istilahnya orang yang ikut sharing session Supergen, itu mungkin dari definisinya ya, tapi dari konteksnya mungkin oh ternyata kegiatan sharing session itu sangat bermanfaat untuk mengembangkan diri kita yang pada akhirnya bisa mencapai tujuan perusahaan dan impian-impian kita masing-masing. Mungkin itu sih Mbak Ulan sekedar tambahan terkait tadi yang saya sebutkan kelemahan dan kelebihan kemanfaat kalau kita sudah bisa terampil berpikir kritis. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Ulan. Oke, terima kasih Pak Arman. Tadi dikatakan itu ya Pak, berpikir kritis itu kelemahannya adalah terkesan lambat. Nah, apakah berpikir kritis itu nanti bisa diterapkan di semua lini atau di semua divisi? Karena kan tadi kelemahannya terkesan lambat. Nah, bagaimana kalau misal kita membutuhkan keputusan yang dituntut cepat? Nah, seperti itu. Gimana itu Pak Arman? Oke, terima kasih Pak Bulan. Terkait di sini bukan berarti harus diterapkan di semua divisi, tapi kita harus paham terkait kejadiannya, momennya seperti apa nih. Kita harus menerapkan kapan kita harus berpikir kritis, kapan kita harus heuristik, jadi berpikir cepat. Nah, tadi salah satunya isinya bahwa semakin kita terampil, kita bisa meminimalisir nih kesan lambat tersebut ya kan. Kita sering berlatih akhirnya nggak terkesan lambat. Tapi tetap butuh nih namanya waktu. Ketika kan kita dapat informasi seperti itu, kita nih butuh analisa, butuh ketika diterapkan harusnya bisa diterapkan ke semua momen yang istilahnya nggak butuh misalnya waktu yang singkat. Misal nih contoh, wah kita mau makan siang di mana, kita milih di mana, kita nggak perlu sampai kita analisa seperti itu. Ketika kita juga memilih kita mau ke sini nih lewat rute mana, itu nggak perlu sampai harus berpikir kritis yang akhirnya ngambil keputusan yang lambat. Tapi untuk keputusan yang krusial lebih ke arah keputusan yang akan berefek pada jangka panjangnya atau keputusan tersebut akan punya dampak yang besar, itu kita perlu berpikir kritis kita lakukan. Jadi bukan di divisi atau departemen, tapi tergantung case-nya juga, momennya seperti apa itu. Mungkin itu sih Mbak Wulan.
Oke, terima kasih untuk Pak Arman. Mungkin kalau teman-teman sudah ada pertanyaan bisa mulai chat atau nanti bisa langsung open. Untuk selanjutnya kita bisa mulai langsung ini Pak Andi lanjutkan untuk PowerPoint-nya, pembahasan PowerPoint-nya sambil menunggu Sudah ya? teman-teman. Iya. Oke, jadi tadi sudah juga dibahas panjang lebar juga oleh Pak Arman ya. Bagaimana sih kemampuan berpikir kritis itu bisa dikembangkan? Nah, salah satu contohnya yaitu bisa melatih diri sendiri untuk melakukan beberapa apa ya kalau bisa dibilang ya beberapa tahapan atau beberapa latihan. Nah, di PowerPoint yang saya share tadi itu juga ada tips untuk berpikir secara efektif dan efisien. Jadi tadi kan disampaikan oleh Pak Arman. Jadi dampak negatif dari sebuah berpikir kritis itu adalah kayak ada jeda ya, kayak ada delay dalam memutuskan segala sesuatu. Nah, sebenarnya itu bisa disiasati dengan banyak-banyak melakukan latihan. Nah, salah satu latihan atau tips yang bisa dilakukan teman-teman nih, itu yaitu ada di PowerPoint saya. Di situ ada 5 poin. Nah, yang pertama, coba berlatih untuk menentukan permasalahan dalam 2 menit. Kalau tidak salah ada di slide nomor 8, kalau tidak salah. Lalu yang kedua, nyatakan hasil yang ingin dicapai dalam 3 menit. Lalu yang ketiga, tentukan tantangan yang sekiranya akan dihadapi dalam 4 menit. Yang keempat, yaitu tentukan tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah dalam 4 menit. Lalu yang terakhir, tentukan prioritas tindakan dalam 2 menit. Jadi, semuanya bisa dilatih Mbak Wulan di sini. Tergantung dari kitanya sendiri. Apakah memang mau untuk istilah kata ya, mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi atau tidak. Mungkin lebih ke arah itu sih, Mbak Wulan. Berarti tergantung dari kemauan ya Pak Andi ya? Yes, betul. Ngomong-ngomong berpikir kritis nih Pak, apa sih Pak bedanya berpikir kritis dengan berpikir logis? Saya kepikiran berpikir logis nih Pak. Bisa Siapa dibantu nih? Pak Arman atau bergantian boleh Silakan. Pak Arman? Soalnya Monggo, belum ada monggo. pertanyaan nih Pak, jadi saya Pak mengambil Arman pertanyaan dulu. Boleh. Pancing pertanyaan ya Mbak ya. Iya, Oke. sepertinya masih nunggu nih teman-teman. Oke, berpikir kritis logis itu salah satu bagian dari berpikir kritis. Pak Wulan tadi kan saya sebutkan bahwa faktor atau lawan dari berpikir kritis ada berpikir cepat. Jadi berpikir cepat itu instan ya kan, tapi kadang kurang akurat, kadang juga samar atau nggak logis. Nah, lawannya itu berpikir kritis. Di situ unsurnya memang terkesan lambat, tapi biasanya cenderung akurat dan logis. Karena kita sudah mencerna informasi tersebut. Jadi ketika ada informasi A atau B atau C itu kita nggak langsung bilang, oh iya kayak gitu juga enggak. Tapi kita cari tahu nih kenapa kok itu kena keluar pernyataan informasi seperti itu. Jadi kita bisa juga keluarkan pernyataan yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan karena kita bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Kita bisa menjelaskan nih karena kita sebelumnya sudah cari juga informasi atau alasannya kenapa ada pernyataan tersebut. Jadi nggak cuma sekedar ikut-ikutan tapi berdasarkan logis dan bisa dipertanggungjawabkan juga. Itu sih Mbak Wulan. Oke, Pak Andi apa ada tambahan? Idem Mbak. Jadi yaitu logis itu adalah salah satu step ya. Kalau saya bilang salah satu step untuk kita berpikir secara kritis. Karena di situ salah satu tahapan kita untuk berpikir kritis itu adalah tahapan analisa dan evaluasi. Di mana nanti dari hasil analisa atau evaluasi itu pasti berujungnya ke sesuatu hal yang sifatnya logis atau masuk di akal. Seperti itu, Mbak Wulan. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Arman. Mungkin kesempatan buat teman-teman nih yang mau bertanya atau tadi mungkin materinya terlalu cepat, bisa langsung open aja, mumpung masih jam 19.38. Kalau nggak ada yang bertanya nanti langsung ditunjuk aja ya Pak ya? Iya.
Boleh, monggo silahkan. Mungkin mau ada yang bertanya dulu dari teman-teman? Ada 41 partisipan hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau bertanya boleh? Iya, Bu Nita. Monggo, Bu. Tapi dua narasumbernya sudah senyum-senyum ya Mbak Wulan, jadi dia aku nervous Nah, dewe. ini. Boleh di-cancel Mbak Wulan. Sudah, saya tak pergi dulu ya. Andi Oke. dan Pak Arman sudah siap nih, Bu. Silakan Bu Anita, monggo. Siap. Begini Pak, tadi ada kalimat, memang berarti dia sudah punya kayak bank data. Bank data tujuannya untuk lebih akurat. Pertanyaan saya adalah, apakah semua hal itu harus dilakukan dengan cara berpikir kritis? Itu yang pertama. Dan kalau memang semua hal itu harus dilakukan dengan cara berpikir kritis, apakah seorang, kalau misalnya kita bicara di organisasi ya, kan ada bagian pelaksana, kemudian ada bagian strategi plan, dan bagian lebih tinggi lagi mungkin sebagai monitoring. Nah, sebenarnya mulai dari lini itukah semua harus berpikir kritis, atau kalau dalam organisasi itu seperti apa sih pengaplikasiannya? Itu sih Pak Andi dan Pak Arman. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih, Bu Nita. Untuk yang pertama nih, bisa dibantu jawab dulu Pak Andi atau Pak Arman. Apakah semua hal harus dilakukan, apakah semua hal yang dilakukan harus dengan cara berpikir kritis gitu ya? Gimana Pak? Pak Andi dulu, monggo. Oke, monggo. Jadi kalau dari saya tadi juga sudah mungkin kelewat atau gimana ya, tadi juga sudah sedikit dijelaskan sama Pak Arman ya. Jadi tidak setiap situasi itu kita harus memakai kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi kita harus lihat dulu situasionalnya. Kalau tadi Pak Arman info biasanya nih ya, kalau yang berpikir kritis ini adalah untuk sesuatu hal atau sesuatu situasi yang sifatnya jangka panjang atau benar-benar vital ya. Kalau dalam hal ini mungkin apa ya, ibarat kata ya, benar-benar sesuatu hal yang memang harus dipikirkan dengan masak-masak ya. Baik itu dari data, mungkin ada data yang diperlukan, mungkin ada beberapa percobaan-percobaan yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya bilang tidak semua situasional itu harus berpikir kritis sih Bu Anita. Jadi kita bisa skup-skupkan. Nah, untuk itu kita harus bisa apa ya, ibarat kata ya, kita harus bisa memiliki kemampuan memang di sini. Kemampuan untuk memilah apakah ini perlu kita eksekusi secara cepat ataukah kita perlu untuk kaji lebih dalam lagi, seperti itu. Mungkin tanggapan saya seperti itu Mbak Wulan. Monggo kalau Pak Arman ada yang mau ditambahkan. Pak Arman mungkin ada tambahan lagi. Oke, sedikit nambahkan Mbak Wulan ya. Tadi sudah dijabarkan juga sama Pak Andi bahwa tadi harus apa enggak berpikir kritis, saya sudah dijawab. Mungkin kalau saya tambahkan dikit, mungkin sama konsepnya dengan tadi saya bilang 4 perilaku manusia yang kita pelajari di DSC atau gimana. Nggak harus semuanya kita menonjol, tapi kita bisa mengkombin nih, ya kan. Sama kayak tadi kenapa saya sebutkan ada heuristik tadi, bahwa kita nggak harus full 100% di berpikir kritis, tapi kita juga kadang harus pakai di heuristik itu tadi. Karena heuristik sendiri juga bukan berarti lemah, tapi juga itu berdasarkan intuisi atau pengalaman. Jadi kadang kita bisa pakai heuristik, kadang bisa pakai berpikir kritis, critical thinking. Kalau misalnya ditanyakan dalam penerapannya dalam organisasi seperti apa, ya mungkin simpelnya gini, kalau kita sedang menguncurkan produk baru atau mengeluarkan sebuah ketentuan baru, ketika kita harus diskusi atau dalam suatu meeting forum, mungkin kita lebih berpikir kritis. Jadi bukan cuma asal mengiyakan sebuah keputusan atau ide, tapi kita coba berpikir kritis biar nanti benar ide itu ada landasannya. Dan nanti suatu saat ketika ada problem kita sudah menemukan beberapa plan. Beda lagi ketika emang kita implementasikan langsung nih ke customer yang langsung ketika ada momen yang
istilahnya nggak akan lama, akan kelewati. Kita harus ambil keputusan yang cepat, ya kita coba dipakai istilahnya tadi heuristik tadi, pengalaman kita atau intuisi kita, silakan. Tapi dengan terampil atau sering berlatih berpikir kritis, otomatis dari keputusan bisa menghasilkan keputusan cepat, karena kita sudah punya data atau analisa sebelum-sebelumnya. Nah, itu jadi bisa diaplikasikan juga ketika ketemu customer, kita sudah punya data atau sebelumnya ketika customer tanya terkait tadi yang saya contohkan harga di sana lebih murah, kita bisa langsung jawab nih. Karena sebelumnya kita sudah sering melakukan berpikir kritis, kita coba cari data nih, kompetitor kayak gimana, kenapa harganya sekian. Kita bisa jawab dengan cara cepat, ambil keputusan dengan cara tepat. Nah, itu kan di organisasi juga kan ada kayak purchasing, kita benar-benar analisa nih, kita harus adakan nggak nih barang ini, ya kan? Marketnya besar atau enggak, itu salah satu mungkin yang di divisi organisasi terkait mungkin di purchasing, itu pengadaan barang itu benar-benar harus dipikirkan secara kritis karena harus ada analisa atau informasi yang tepat. Mungkin itu sih Bu Anita, Mbak Wulan, bisa saya tambahkan. Iya, terima kasih. Sepertinya untuk pertanyaan kedua Bu Nita tadi sudah terjawab juga ya. Jadi memang tidak semua itu bisa dipecahkan dengan cara berpikir kritis. Jadi memang harus dipilah lagi dan dikaji lebih dalam lagi gitu ya Pak Andi tadi juga. Nah, untuk Bu Nita, gimana Bu? Apakah sudah jelas Bu yang disampaikan Pak Andi dan Pak Arman? Jelas sih Mbak Wulan. Tapi yang nomor 2 ini yang saya masih belum ini. Sebenarnya konsumen seseorang yang berpikir kritis itu apa sih? Apa dibedakan dari masalahnya dulu, dipilah, baru bisa kita tahu, oh ini perlu dikonsumsi, kamu mah bagian pelaksana nggak perlu sampai kritis-kritis amat, kamu cukup terima keputusan aja. Apakah itu maksud dari jawaban yang nomor 2 tadi? Jadi kalau terkait konsumennya siapa orang yang berpikir kritis ini? Tergantung masalahnya dulu, Bu. Karena masalahnya kan harus dipilah-pilah dulu. Gitu nggak sih? Benar nggak sih? Apa itu memang sudah jawabannya atau gimana? Oke, itu benar Bu Anita. Tadi kan sudah sampaikan terkait bukan permasalahannya di divisi atau departemen atau job desk-nya, tapi terkait momennya atau case-nya. Nah, jadi semua divisi pun bisa pakai terkait atau semua job desk teman-teman pun, posisi teman-teman semua pun kadang diwajibkan pakai cara berpikir kritis. Jadi kadang pula juga kita harus berpikir heuristik tadi, berpikir cepat berdasarkan intuisi atau pengalaman. Jadi nggak berdasarkan job deskmu apa, kamu tinggal terima, enggak, bukan, tapi berdasarkan momennya nih. Misalnya kan tadi saya sampaikan bahwa ini akan berdampak besar atau jangka panjang apa enggak. Itu sih, Bu Anita. Andi, apa ada tambahan lagi? Enggak sih, cukup. Mbak Wulan, saya belum puas. Oh, Bu Nita, gimana nih Pak? Apa ada tambahan lagi nih Pak untuk pertanyaannya Bu Nita? Sebenarnya saya Jadi, bukan bicara ke divisinya ya Pak. Iya, Tadi kan dipertegas Pak Arman, iya semua divisi bisa. Saya bukan berbicara ke divisinya. Saya berbicara, semisal contoh, udah deh ambil case aja, sales ya. Sales, saya minta untuk visit ke siapa namanya? Visit ke klien, bikin appointment. Si sales nih mikirnya terlalu kritis dulu. Nggak bisa, Bu. Datang ke sana itu nggak bisa. Keadaannya itu adalah suatu pabrik besar yang pasti saya akan dihadang security. Bu tahu kan pabrik besar itu? Pabrik besar itu kan pasti ada pengamanan berlapis. Sudah ada janji atau belum atau apa gitu. Terlalu kritis kalau saya pikir. Sedangkan sebenarnya kebutuhan saya itu bukan kamu jawab dengan secara kritis seperti itu. Kebutuhan saya lebih kepada melatih mental kamu bagaimana cara bertemu dengan orang mulai dari zero. Yang tadinya yang tadinya cuman by WhatsApp aja, kemampuan kamu closing by WhatsApp doang. Sekarang saya mau bagaimana kamu menghandle seseorang mulai dari bikin appointment aja dulu. Dari itu nggak by phone. Ini misal contoh yang tadi saya bilang. Jadi bukan nggak puasnya saya adalah saya tidak berbicara tentang divisi siapa yang mengkonsumsi orang berpikir kritis ini, tapi lebih kepada apakah level pelaksana itu juga harus berpikir kritis, Pak? Itu loh sebenarnya pertanyaan saya. Tapi tadi lebih kepada dijawab tergantung case-nya. Nah, kalau tergantung case-nya ya berarti ini tidak melihat siapanya, tapi melihat masalahnya apa dulu. Itu sih
Pak Arman dan Pak Andi. Ya, gimana Pak? Mau langsung dijawab? Mau langsung ditanggapin untuk pertanyaannya Bu Nita? Berarti personnya ya Bu ya? Iya, Lebih ke konsumennya. personnya, lebih ke konsumennya. Konsumennya susu bayi itu siapa? Ya bayi, namanya bayi ya balita kan, bayi, balita, itu ada konsumennya. Kalau misalnya susu bayi itu diminum sama saya, ya saya bagi lagi dong. Monggo Pak, dibantu untuk dijawab. Pak siapa ini? Monggo silakan. Monggo Pak Andi mungkin. Ya, oke. Jadi lebih ke arah situasional sih kalau saya bilang Bu Anita. Memang tidak setiap individu itu bisa berpikir kritis seperti itu. Tapi setidaknya dari kita sendiri mungkin dari segi entah itu leadernya atau entah itu dari seseorang yang memberikan tugas, itu memang mungkin ya kalau tadi bisa dibilang by case ya, mungkin memang sebaiknya ada beberapa hal yang memang perlu dijelaskan seperti itu. Kalau saya melihat tadi case by case, ada juga kan mungkin kalau tadi case-nya misalkan sales nih, loh, kenapa saya harus seperti ini, kenapa saya harus seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu. Mungkin ada juga sales yang oke, siap, saya akan jalankan. Oke, siap. Jadi nggak banyak tanya. Jadi kita ambil case by case ya kalau saya bilang, dan juga kita lihat situasionalnya. Karena tadi salah satu kemampuan berpikir kritis adalah dari pengalaman. Berarti dia sebelum mungkin diinstruksikan seperti itu, dia sudah mengalami pengalaman atau sudah menjalani pengalaman seperti itu, Bu. Kalau dari saya itu sih, Bu Anita, Mbak Wulan. Berarti tetap by case-nya ya Pak. Lihat case-nya apa, baru nanti Yes. personnya mengikuti untuk pengambilan keputusan atau nanti berpikir kritisnya itu persentasenya lebih saran mana itu tergantung case-nya gitu ya Pak ya. Kalau yang saya tangkap. Ya, Pak Arman mungkin ada yang mau ditambahkan? Bu Anita sudah cukup dengan jawaban Pak Bu Andi Anita tadi. gimana Bu Anita? Mau ditambahkan Apa lagi? sudah Belum cukup? puas. Apa masih perlu ditambahkan lagi? Saya tambahkan dikit aja deh. Gini, Ya. kalau tadi tanyakan sama Bu Anita kan, apakah wajib semua orang berkritis konsumennya siapa nih kan tadi bilang susu bayi. Tapi kalau terkait orang harus terampil berpikir kritis ya semua. Karena terlebih kepada manfaatnya orang berpikir kritis tersebut. Ya, contohnya tadi mungkin yang disebutkan salah satunya manfaat berpikir kritis itu dia ketika menerima sebuah informasi itu kan bisa juga peraturan, ketentuan atau perintah dari atasannya, itu dia nggak ngambil cuma sekedar arti kata atau definisi, tapi juga ke latar belakang atau konteksnya. Ya, tadi kan itu salah satu manfaat kalau kita sudah terampil berpikir kritis. Contohnya tadi kan saya sebutkan, dia nggak akan mikir bahwa wajib nih militer, wajib nih super enggak, tapi akan menanyakan, loh kenapa kok wajib militer ya kan, dia akan mencari tahu, nyari latar belakangnya kenapa, oh biar saya misalnya karena target saya sekian, biar saya capai target, ya memang kita harus melakukan step-step itu. Jadi mereka akan berusaha untuk mencari tahu konteksnya atau latar belakangnya, karena itu salah satu manfaat orang sudah bisa berpikir kritis atau terampil, sudah ahli, dia akan ya itu tadi kelebihannya ya dia nggak akan nolak, karena dia akan lebih ke arah mencari tahu kenapa sih saya kok disuruh ke sana, bukan langsung misalnya Bu kok ke sana tuh wajib, nggak mungkin bisa ini gini-gini. Dia kan pasti akan jadi latar belakangnya. Oh kenapa? Karena kalau disuruh ke sana itu pasti kita akan dapat info A, B, C, D. Nah itu salah satunya juga kita butuh misalnya menjelaskan konteksnya apa nih. Nah, dari leadernya mungkin juga itu menjelaskan konteksnya apa. Karena orang yang berpikir kritis akan mencari tahu tentang konteks atau latar belakangnya. Kenapa ada perintah tersebut, kenapa ada informasi tersebut, kenapa harus ada aturan tersebut. Itu sih Bu Anita, Mbak Wulan. Iya, gimana Bu Nita? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, berarti kalau seperti itu ini ya Pak ya, ciri-ciri orang yang berpikir kritis itu bisa jadi orang yang sering bertanya atau orang yang suka bertanya ya. Kalau yang saya tangkap dari Pak Arman tadi. Bisa jadi sih. Oke, lanjut aja Pak. Ini ada pertanyaan by chat sebentar. Dari
scan logic barcode. Siapa ini? Pak Rupi sepertinya. Selain logika dan data, apakah ada acuan lain yang bisa dijadikan ukuran dalam berpikir kritis ini, terutama dalam terkait pekerjaan? Gimana Pak? Bisa dibantu jawab, Pak Andi? Gimana Mbak Ulan? Bisa diulangi? Selain logika dan data, apakah ada acuan lain yang bisa dijadikan ukuran dalam berpikir kritis, terutama dalam terkait pekerjaan? Selain data Selain dan logika dan data logika yang menjadi yang acuan menjadi untuk acuan ya. pengukuran. Ya, untuk Pengukuran orang pengukuran itu dikatakan berpikir berpikir kritis. kritis, gitu Iya, ya. seperti Jadi itu. tadi juga sudah disampaikan juga di awal. Jadi salah satu orang dikatakan berpikir kritis itu adalah dia mencoba mengumpulkan data, mengumpulkan argumen, mengumpulkan pendapat, dan juga mengumpulkan hal-hal yang sifatnya logis. Nah, dari situ nanti akan dia akan ambil kesimpulan nih. Dia akan ambil kesimpulan. Nah, kayak tadi yang dijelaskan, gimana sih, kenapa sih saya harus ikut ini? Dia kan pasti cari-cari tahu tuh, baik itu dari informasi dari si A, si B, atau bahkan dari tempat lain, seperti itu sih Mbak Ulan. Jadi kalau ditanya nih, kira-kira selain logika dan data, apa juga yang dapat banyak? Kalau saya bilang, dari pendapat orang juga bisa, dari argumen tadi juga bisa. Seperti itu sih Mbak Ulan. Intinya dia bakalan mengumpulkan banyak data, di mana data tersebut nanti akan dipergunakan dia untuk mengambil sebuah keputusan. Oke. Sudah Pak Andi? Oh ya, Ampun. Pak Arman mungkin ada tambahan? Oh, Atau cukup Mbak Ulan, langsung lanjut? sudah dijelaskan Pak Andi tadi juga di slide-nya juga ada bahwa cara berpikir kritis itu tidak hanya data dan logika, tapi juga tadi itu ada pendapat, argumen, atau kita ketika menangkap situasi yang lain, itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk analisa. Jadi juga banyak komponennya sih untuk menganalisa apa aja yang harus dianalisa. Itu aja sih Mbak Ulan. Makanya tadi kelebihannya ini ya Pak ya, tidak mudah termakan hoax, karena memang sudah bawa data, sudah punya acuan data. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Selamat malam Pak Arman, Pak Andi. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan pikiran yang ada di dalam pikiran diri sendiri karena otak terlalu didominasi pikiran negatif. Jadi saya merasa sedikit kesulitan untuk berpikir kritis. Gimana? Pak Arman bisa dibantu? Jadi sudah termindset negatif Pak. Sudah kebanyakan negatif-negatif yang masuk, akhirnya susah untuk berpikir kritis. Nah, gimana cara untuk menghilangkannya? Atau membantu menghilangkan pikiran-pikiran negatif? Oke, silakan Pak Andi. Andi? Berpikiran negatifnya itu pasti ada sebabnya ya. Kalau boleh tahu kenapa? Kok dipenuhi dengan sesuatu hal yang sifatnya negatif mungkin? Dari siapa itu Mbak? Dari Mbak Devi Yukat. Bisa open langsung Mbak Devi? Pikiran negatif. Mungkin ada case yang bisa di-share mungkin. Halo, Mbak Devi? Atau mungkin ini Pak, biasanya itu kebanyakan yang saya alami itu dari lingkungan Pak. Jadi mungkin nih teman-teman atau keluarga, kamu itu lemot, kamu itu pelupa, kamu itu nggak bisa kayak gini. Nah itu kan jadi terbenam tuh di pikiran-pikiran kita. Jadi kita mau melakukan apa itu, jadi oh aku lo lemot, aku nggak bisa ngelakuin ini, aku itu pelupa, aku itu nggak bisa ingat ini, padahal dia itu bisa. Nah mungkin seperti itu sih Pak yang sering Kalau biasanya saya sih itu sesi bongkar pikiran ya kalau saya bilang mah kalau itu. Jadi sudah tertanam di alam bawah sadar.
kritisnya bahwa apa yang dikatakan oleh entah itu temannya, entah itu keluarganya, itu diamini oleh dia, dan itu yang terjadi pada dirinya. Seperti itu ya berarti ya. Kayaknya butuh kelas khusus nih kayaknya nih terkait pembahasan apa namanya di alam bawah sadar. Pak Arman gimana Pak Arman? Oke, mungkin dari Mbak Devi tadi ya. Solusinya nih Pak, solusi untuk menghilangkannya. Tadi ada mungkin ada dua item tadi yang ditanyakan. Kalau tadi ditanyakan kesulitan berpikir kritis, di situ sudah dijelaskan sama Pak Andi gimana cara kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ada 5 cara Mas Harus itu. Yang ada latihannya, latihan diri sendiri, ada latihan kesadaran, latihan kembangkan pikiran. Itu coba terus dilatih, pasti kita akan bisa berpikir kritis. Kalau terkait kita sudah didominasi pikiran negatif, itu mungkin bisa dibuka nih resumnya teman-teman dari sesi sebelumnya. Karena memang kalau memang perlu sesi khusus atau coaching memang harus, tapi di awal mungkin teman-teman bisa dicek lagi di sesi-sesi sebelumnya terkait mungkin fixed mindset atau growth mindset, gimana kita biar menghilangkan dominasi pikiran negatif di otak kita atau di pikiran kita. Itu kita bisa melatih dari banyak sesi sih sebenarnya, gimana cara kita menghilangkan dominasi pikiran negatif yang memang biasanya bawaan dari kecil atau bawaan juga dari lingkungan. Itu bisa dilakukan dengan cara yaitu kita selalu berpikir positif misalnya gitu. Itu otomatis mau nggak mau pikiran negatif lama-lama akan tergerus. Jadi kita akan menggantikan dominasi di otak kita dengan pikiran positif. Banyak caranya, dengan di growth mindset juga banyak caranya yaitu bahwa kita menyadari bahwa pencapaian itu berdasarkan kemampuan dan usaha, bukan berdasarkan takdir atau memang sudah dipastikan kalau kita nggak akan mampu. Nah itu, jadi banyak sih caranya Mbak Wulan. Kalau lingkungan kita negatif, ya caranya gimana kita kayak komunikasi persuasif gitu, kita ngajak lingkungan kita berawal dari dirinya kita dulu dipositifkan, nanti kita ajak lingkungan kita untuk ke arah sana juga. Jadi banyak cara sih mungkin yang bisa dilihat untuk menghilangkan dominasi pikiran negatif. Tapi terkait berpikir kritis sudah disebutkan tadi berbagai cara pelatihannya biar kita ke depannya bisa terampil berpikir kritis. Mungkin itu sih Mbak Wulan. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Mbak Zara Kotsop. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Mengingat saya sendiri sebagai leader seringkali juga melakukan keputusan-keputusan tanpa berpikir panjang atau selalu memutuskan sesuatu dengan cepat. Yang kedua, apakah orang yang banyak bertanya bisa dikatakan sebagai orang yang kritis? Padahal dengan banyak bertanya bisa jadi karena memang data atau narasumber menyajikan data tidak lengkap, jadi membuat kita bertanya-tanya. Nah, kembali lagi nih Pak, bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Tadi sepertinya sudah ya Pak ya yang tadi, atau mungkin mau ditambahkan lagi, dijelaskan lagi, Pak Andi? Sudah cukup jelas sih sebenarnya Mbak Wulan. Ya memang harus dilatih ya, kalau saya bilang sekali lagi harus dilatih. Cara berpikir kritis ini kan tadi saya jelaskan ada 2 nih, bawaan dari lahir, dia dari lahir sudah mempunyai karakteristik seperti itu, atau dari faktor pendukung seperti itu. Nah, Bu Zara ini di mana di antara keduanya ini? Apakah beliau ini sudah punya dari lahir karakter seperti itu, atau memang perlu diasah lagi? Nah, kalau memang perlu diasah lagi, kalau saran saya memang tidak bisa instan ya. Segala sesuatunya itu pasti ada prosesnya, ada tenggang waktunya dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi bagaimana selama ini Bu Zara itu melakukan seperti itu tadi, cara mengembangkannya seperti apa. Nanti mungkin bisa diintip sedikit nih di PPT yang sudah saya share. Di situ ada banyak sekali caranya Bu Zara, bagaimana caranya untuk mengembangkan kemampuan untuk kita menjadi berpikir lebih kritis seperti itu. Lalu yang kedua, sekalian saya jawab ya Mbak ya. Lalu yang kedua gini, apakah tadi pertanyaannya kurang lebih apakah dengan orang semakin banyak bertanya itu orang itu semakin kritis? Kalau saya jawab, dia bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, ya. Tapi kalau dia bertanya dengan pertanyaan yang sama,
Nah, itu tanda tanya. Kalau dari saya itu sih, Mbak Wulan. Karena Oke. salah satu karakteristiknya orang itu punya pikiran kritis, itu memang salah satu faktor atau indikatornya adalah dia rasa ingin tahunya itu besar banget. Seperti itu. Jadi ketika ada apa-apa, oh ini kenapa ya kok bisa begini? Oh ini kenapa ya? Nah, seperti itu, Mbak Wulan, salah satu indikatornya. Mbak Zara kan juga sudah ini Pak, sudah tadi itu Mbak Zara bilang banyak bertanya bisa jadi karena memang data atau narasumber yang disajikan tidak lengkap. Jadi bukan karena rasa ingin tahu, tapi karena memang datanya itu kurang jelas yang disampaikan. Makanya dia banyak bertanya. Jadi mungkin Lanjut, lagi proses itu ya, menggali informasi kayaknya informasi ya, Betul, informasi yang betul. disampaikan karena kurang jelas, jadi banyak bertanya. Jadi belum tentu orang yang banyak bertanya juga dikatakan berpikir kritis gitu ya, Pak. Karena tergantung pertanyaannya juga. Yang tadi disampaikan Pak Andi, pertanyaannya berbeda atau gimana tadi Pak? Sama atau berbeda atau gitu sama. ya? Oke, baik. Lanjut, ada pertanyaan dari Pak Tito nih Pak. Pak, kenapa pikiran negatif semakin terpacu di saat kita biasanya sudah dalam keadaan terdesak? Rasa takut pun semakin terpacu di saat deadline mendekati. Bagaimana cara mengatasinya? Bisa dibantu Pak Arman? Oke. Itu pertanyaannya sama dengan apa itu? Bawahnya enggak ya? Beda. Oh, bawahnya ada lagi ya, sebentar. Oh, dari Pak Panji Yukar. Pak Andi, Pak Arman izin bertanya, bagaimana cara untuk tetap berpikir kritis dikala emosi berpacu di momentum itu kita harus cepat memutuskan case secara cepat. Atau mungkin langsung saja ini bisa open kamera, open langsung mic. Ini gimana nih maksudnya? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Tito. Iya Pak, gimana Pak? Assalamualaikum semuanya. Ya, makasih Mbak Wulan. Ya, Pak Andi, Pak Arman, maksudnya begini Pak. Jadi itu terkadang kalau kita, khususnya saya lah ya, bukan kita ya. Terkadang saya suka bila mendekati atau misalkan ingin perform lah, ibaratnya di depan publik atau gimana. Itu perpikiran negatif itu selalu muncul atau ibaratnya terpacu lah. Kayaknya gue nggak bakal bisa nih, gue nggak bakal ini nih, ABCD semuanya tuh keluar tuh jadinya. Jadi mengurangi rasa percaya diri, Pak. Nah, lalu yang kedua adalah deadline. Di saat deadline sudah ditentukan, sisa beberapa hari lagi, itu rasa takut juga bisa nggak ya, gue ngerjain, bisa nggak ya, gue tuntasin, bisa nggak ya, gue ini, wah macam-macam lah segalanya itu. Nah, itu gimana cara mengatasinya, Pak? Monggo Pak Arman bisa dibantu jawab. Oke, mungkin saya sedikit bantu jawab, mungkin juga bisa menjawab pertanyaan selanjutnya ya. Tadi sama-sama mungkin terdesak atau karena deadline atau momentum yang harus diambil keputusan cepat, gitu kan. Itu kembali lagi gini, kita memang harus terampil berpikir kritis, tapi ada prosesnya. Sebelum kita bisa terampil berpikir kritis, kita harus melatih, ya kan, dari proses latihan tersebut. Ketika sudah kita terlatih, otomatis ketika kita sudah terampil, situasi-situasi tersebut mungkin akan terminimalisir, muncul di sekitar kita atau mungkin muncul ke diri kita, karena kita sudah terbiasa nih, oke, mungkin momen ini kita sudah mendekati deadline dan akhirnya wah ini kemungkinan gagal besar. Ya, ketika emang nanti ada hasilnya, ya kita harusnya evaluasi. Salah satu cara berpikir kritis adalah menganalisa. Kan tadi saya sebutkan juga di poin kedua, manfaat berpikir kritis itu bisa memahami diri sendiri. Ketika kita terampil berpikir kritis, kita bisa tahu nih kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Baru kita bisa kembangkan. Nah, itu kan salah satu kuncinya di situ. Karena nanti ke depannya biar nggak terulang lagi. Ketika kita kejadian nih momen, wah ini ada momen yang buat kita akhirnya pikirannya negatif dan harus segera ngambil keputusan yang misalnya wah nggak cukup data nih untuk ngambil keputusan, akhirnya keputusannya terburu-buru ataupun akhirnya nanti keputusannya salah. Itu kan kita harusnya kita evaluasi lagi, kita analisa, kita cari informasi agar periode ke depan kita nggak ngambil keputusan yang salah lagi. Nah, itu salah satu fungsi kita bisa berpikir kritis, bukan berarti langsung wah ya sudah akhirnya saya ngambil keputusan salah. Nggak mau misalnya menganalisa. Kan salah satu poin penting di berpikir kritis adalah menganalisa.
Ketika kita sudah terbiasa menganalisa, ketika kita sudah dapat kegagalan, kita analisa ke depannya insya Allah berdasarkan analisa tersebut kita nggak menemui kejadian yang serupa. Nah, itu tadi karena kita sudah terampil. Jadi itu mungkin sih untuk yang Pak itu. Jadi sama jawabannya terkait yang kenapa harus ada situasi ngambil keputusan cepat ketika emang kita sudah biasa terampil nih, ya kan. Tapi emang itu tadi saya bilang butuh proses, butuh dilatih, nggak bisa langsung serta-merta harus setiap keadaan kedepannya pun juga akan terjadi seperti itu. Berarti kan kita nggak ambil analisa nih, nggak evaluasi dari kejadian sebelumnya. Kalau kejadian sebelumnya kita sudah bisa analisa, kedepannya kita sudah punya teknik atau strategi tertentu berdasarkan informasi yang sudah kita collect dan kita ambil kesimpulan. Mungkin itu sih Mbak Wulan. Iya, terima kasih Pak Arman. Mungkin yang terakhir Mbak, dari tadi kan dibahas itu kan bagaimana cara dan kelebihannya untuk berpikir kritis. Nah, gimana nih Pak, kalau semisal kita tidak mau atau tidak bisa untuk mampu berpikir kritis. Nah, itu apa akibatnya agar kita termotivasi nih Pak untuk belajar, untuk melatih kita berpikir kritis? Mungkin di dalam pekerjaan sehari-hari nih, kalau semisal kita tidak mempunyai rasa kemauan atau belajar untuk berpikir kritis, akibatnya yang akan terjadi di diri kita itu apa sih Pak? Bisa dibantu jawab mungkin Pak Andi atau Pak Arman? Monggo Pak Arman dulu mungkin. Kalau dari saya mungkin Arman dulu. kalau kita nggak mau berusaha dari sekarang untuk berusaha terampil atau terlatih untuk berpikir kritis, yaitu mungkin versusnya dari manfaatnya ya, kita pasti akan sering termakan hoax, kita akan mudah terprovokasi ketika kompetitor jual harga sekian, kita juga langsung banting harga, padahal kalau kita analisa prosesnya beda, kualitas beda dan itu. Jadi itu salah satunya bisa termakan hoax, terprovokasi oleh kompetitor nih kalau misalnya di lingkungan kerja. Yang kedua mungkin ketika kita tidak capai target, kita akan menyalahkan nyaman sama targetnya terlalu tinggi atau menyalahkan diri kita sendiri. Wah saya cuma mampu jual sekian. Itu kalau efek negatif kalau kita nggak mau berhenti berpikir kritis, kita nggak mau ngambil analisa atau evaluasi dari kegagalan tersebut, tapi menyalahkan atau bahkan putus asa. Dan yang ketiga tadi kita terlalu ngambil konteks nggak ngambil latar belakangnya, tapi dari definisinya aja. Jadi kita hanya ambil di pernyataannya aja. Oh ada keputusan ABCD, ya kita cuma jalankan aja berdasarkan diwajibkan, bukan berdasarkan kesadaran. Karena poin pentingnya adalah di kesadaran. Kalau misalnya kita tidak terlatih berpikir kritis, kita jarang nih memunculkan suatu tindakan berdasarkan kesadaran, tapi berdasarkan kewajiban, gitu kan? Oh, diwajibkan ya sudah saya ikut. Itu negatifnya di situ. Akhirnya kita terpaksa kadang-kadang nggak bisa maksimal yang kita serap. Tapi kalau orang yang sudah berpikir kritis pasti bisa mencari data dan konteksnya, menemukan konteksnya, akhirnya sadar bahwa itu butuh, penting, dan dia bisa maksimal dalam mengikuti atau melakukan kegiatan tersebut. Itu sih Mbak Wulan mungkin. Iya, Pak Andi mungkin ada yang mau ditambahkan atau penutup nih Pak untuk seri session hari ini? Sedikit aja sih Mbak Wulan. Jadi bagaimana kalau di dalam pekerjaan itu kita tidak mau atau bahkan tidak bisa berpikir secara kritis ya. Kalau saya jawab, saya pribadi ketika itu terjadi, maka yang ada adalah stuck. Jadi saya tidak ada progres untuk upgrade menjadi lebih baik lagi. Karena salah satu fungsi dari berpikir kritis itu adalah mengasah otak kita, mengasah analisa kita, untuk ke depan ketika kita menghadapi case yang sejenis, itu kita sudah bisa tanpa harus lagi kita mikir, ini kayak gimana ya solusinya, ini kayak gimana ya kalau ada ketemu case seperti ini. Nah, jadi saya bilang kalau kita dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya tidak mau atau tidak mampu berpikir kritis, saya jawab nanti stuck. Jadi tidak ada upgrade atau kemampuan yang bertambah dari diri kita. Nah, solusinya gimana Pak kalau seperti itu? Kalau dari saya pribadi, itu yang pertama kita harus mengakui bahwa diri kita ini tidak sempurna. Tetap ada kekurangan di dalam diri kita. Tetap ada sesuatu hal yang terus akan kita kurang terus. Jadi kita harus belajar terus, dan seperti itu seterusnya. Sehingga ya mungkin tadi apa yang disampaikan juga Pak Tito, gimana nih Pak kalau saya menghadapi situasi seperti ini nanti saya gagal, takut gagal dan lain sebagainya.
it's okay, nggak ada masalah. Karena saya pernah dengar ketika kamu menghadapi segala sesuatu yang baru dan kamu tidak merasa takut, justru kamu ini di level yang berbahaya karena kamu nggak akan bisa berkembang. Justru dengan kamu merasa gugup, takut, dan lain sebagainya, ketika menghadapi sesuatu hal yang baru, justru itulah yang membuat kamu bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi itu, kalau dari saya Mbak Wulan sadari bahwa diri kita ini nggak sempurna, kita tetap butuh seperti yang saat ini kita lakukan. Kita butuh sesi seperti ini supaya nanti kita bisa bertambahnya ilmu. Bahkan sebelum mulai pun nih ya, saya open nih sebelum kita mulai sesi ini, aduh aku nanti bisa nggak ya? Tapi ya udah, jalanin aja. Karena memang saya menyadari karena saya memang belum sempurna dan tidak bisa. Banyak yang belum hal yang saya kuasai. Jadi makanya istilahnya sharing session ya. Jadi saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat. Jadi belum tentu apa yang saya katakan itu juga benar dan belum tentu apa yang teman-teman pikirkan itu juga benar. Makanya di sini kita sebutnya sharing session. Mungkin itu dari saya, Mbak Wulan. Tambahannya sudah malam juga, kasihan teman-teman yang lain. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Arman. Sudah jam 20.15, nggak kerasa ternyata sudah malam. Bisa dibantu untuk hostnya, mungkin sudah waktunya kita untuk berfoto bersama. Halo? Langsung muncul semua videonya. Ya, mungkin bisa di-on-cam Iya. dulu untuk kameranya ya. Teman-teman, saya absen di halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk yang di halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Wulan. Silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Arman, luar biasa malam ini. Terima kasih. Next kita ketemu lagi di hari Jumat. Terima kasih Pak Arman, Pak Andi, Mbak Wulan. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Wulan, Pak Andi, Pak Arman. Selamat malam semuanya. Mantap. Terima kasih Pak Rupi. Pak Arman. What's What's wrong? Mantap bos. Lanjut nih.